Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syahidillahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبحان حضرة قطب الرباني والسلطان القدر الجيلاني وإمامة الأربعة رضي الله عنهم. سبحان حضرة الجلال الأكرم من هذه القرية هذا جبل أرسل وما حولها. سبحان حضرة جميع أئمة القراء والواطئ والضرب والجميع مكر القرآن وقبل مرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الآن وسنسل الشيخ محمد الأمين قدس الله سرارهم ونور الدرجات وسلسلتهم. سبحان حضرة إلهي الشيخ محمد زبير الشيخ خليل الشيخ عمودي قدس الله سرارهم ودرجات رسالتهم. سبحان حضرة جميع مؤسسات المسجد نور التقوى والمدرسة الشرعية والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين يسبقون بالإيمان. سبحان حضرة الحبيب عبد القادر الأسقف الحبيب عبد الرحمن الأسقف الحبيب أبو بكر الأسقف قدس الله سررهم ونور درجات رسالتهم. سبحان حضرة إلهي المؤلف هذا الكتاب التنزيل وأسلم في سلسلتهم. سبحان حضرة إلى روح وجسد شاول الأرمري شاول الأرمري. سبحان حضرة إلى روح وجسد. سبحان حضرة إلى روح من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا شأن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu kita, untuk menambah wawasan kita, agar supaya kita dalam beribadah lebih sempurna,
tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi sedikit. Kemarin sudah sampai menutup aurat, tetapi saya ulangi sedikit. Wa syara'itus sholati, adapun beberapa syarat sahnya melaksanakan sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk fiha di dalam sholat, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Yang pertama ialah taharatul a'dha'i minal hadasi, suci anggota tubuhnya dari hadas, yaitu baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu bisa hilang dikarenakan wudhu. Kalau hadas besar, jinabat, hilangnya dengan mandi besar. Selanjutnya wan najasi, dan najis. Apabila mau melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat, anggota tubuhnya harus suci dari najis. Entah itu najis kotoran ayam, kotoran apa semua. Kalau masih ada nempel najis, maka sholatnya tidak sah. Terutama biasanya itu kotoran cicak. Nah, hati-hati. Mau sholat sudah tahu ada kotoran cicak, malah diles, malah ditunyak, diambung. Ini najis. Dan yang perlu diketahui, ketika kita punya wudhu terus menginjak kotoran, itu tidak batal wudhunya. Cukup cuci yang kena najis saja, dicuci. Kadang saking cerdasnya, Pak, kalau habis wudhu makan itu batal nggak Pak? Ngerokok itu batal nggak Pak? Nggak membatal, nggak ada ceritanya membatalkan wudhu terus ngerokok, mangan, nggak ada. Ya cukup kumur-kumur atau sikat gigi, nggak sampai membatalkan wudhu. Selanjutnya wasatrul aurati bilibasin tohirin, menutup auratnya dengan pakaian yang suci. Harus suci. Ini berkaitan dengan tata cara mencuci pakaian. Intinya pesan saya, di bilasan terakhir itu airnya harus dialirkan. Kalau gilingan pertama mau diubek-ubek najis monggo lah. Tapi kalau bisa ya jangan. Nanti kalau bilasannya kurang sempurna, najisnya nggak hilang. Intinya kalau nyuci airnya dialirkan, jangan dicelup-celup ke. Kalau nyucinya di kali terserah. Uncal ke taleni kerek, uncal ke kerek. Kalau di air yang lebih dari 2 kula. Tapi kalau airnya itu di rumah itu mending dialirkan saja. Itu berkaitan dengan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kalau di ladang Pak, seumpama kepepet, bawahnya hanya sarung, sholatnya pakai sarung saja, sah Pak, sah. Enggak apa-apa, ya kurang adab gitu saja. Tapi menurut syariat sah ya sah. Jajal sholat bupati, sarungan tok, kira-kira pantas enggak?
tangkap Satpol PP. Ya nong median nyaran. Kalau nggak gitu pakai kaos gambar Golkar mulai tahun 90 sampai saiki jadi giliran dapat undangan mau pesta pernikahan pakai baju yang licin, setrikonan, buadian, mau ngadep menungso pakaiannya malah bagus. Kalau menghadap Allah yang memberi hidup, memberi makan, memberi rizki, memberi nyawa, malah sakarepe dhewe. Tata kramanya, adabnya dijaga. Minimal pakai kerah lah, baju berkerah, baju kaos, surah sopan biasa. Ngerapat ketua RT ning balai desa melidit. Kasih seragam. Giliran no sholat tuh angger go kaos, coblos nomor 50. Serat sopan belas. Mana tulisannya belundeng-belundeng lagi. Ya sholat ya harus dijaga, sholat dijaga. Jangan pakai kaos. Kita acara pernikahan saja, resepsi saja pakai pakaian yang rapi, batik minimal. Giliran mau sholat malah pakai kaos oblong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang bagus ketika kalian hendak pergi sholat ke masjid. Surat Al-A'raf atau hiasilah dirimu. Jadi kalau mau ke masjid itu harus yang bersih, yang rapi, ojo apek. Habis dari ladang enggak mandi, sanggirgo kaos oblong, mangkat nang masjid, sholat jamaah, Allah dikipasi, bis, tanggane kelenger, tanggane kelenger. Nah menurut hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muradu bihi asyabu fis shalah. Yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu yang dimaksud adalah pakaian ketika mau melaksanakan sholat. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, pakai pakaian yang bagus. Bedakan antara pakaian untuk tidur, pakaian untuk sholat, pakaian untuk nyantai, pakaian untuk ibadah, itu bedakan. Turu ya kuwi, sholat ya kuwi, ning ladang ya kuwi, kok ngeplok men dadi wong. Harus rapi, harus rapi. Innallahal jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai sesuatu hal yang indah. Itu. Jadi penampilannya itu dijaga. Allah itu menyukai, enggak ngetowot, terus pakai kaos kadang apa kancingnya selenceng, ngisor dhuwur, dijaga. Itu berkaitan dengan wasatrul aurati bilibasin tahirin. Selanjutnya wal wuqufu ala makanin tahirin,
dan berdiri di tempat yang suci. Ini termasuk syarat sahnya sebelum melakukan sholat. Jadi tempatnya harus suci. Nggak boleh sholat dekat kandang sapi, nggak boleh, kena kotoran sapi. Makanya pentingnya sajadah serban itu untuk mengantisipasi tempat yang enggak suci. Dikai ya dinggo, aja terus disimpen ning jero lemari, dinggo sok Idul Fitri kaya kebangetan meneh. Dikai nganggo dinggo, ora nganggo koleksi. Malah nggih taplak meja malah nanti. Jadi fungsinya salah satu diantaranya sajadah yaitu untuk menjaga agar supaya ketika ada najis itu kita terhindarkan aman. Bahkan biasanya dulu ketika kami di pesantren itu kalau sholat di masjid itu enggak muat, kita bawanya sajadah, sholatnya itu di atas paving gitu. Itu enggak masalah, enggak apa-apa. Kita termasuk di tempat yang suci. Terus kalau bawahnya ada kotoran burung atau kotoran apa, enggak apa-apa. Nah, itu pentingnya sajadah serban. Di samping menjaga kesucian juga bisa menjadi saksi dalam kita beribadah di dunia ini nanti. Jadi punya saksi tasbih, serban, sajadah, izin ya Pak. Wong lakoni keapian kok izin. Wong medel jeruk tanggane ya enggak izin. Wong gibah ngomongke keelekane tanggane ya enggak izin. Nglakoni keapian kok izin. Nah itu yang harus dilawan. Nanti dikira pamer. Justru hakikat dari pamer, dari riya adalah malu mengerjakan sebuah kebaikan, ketika malu terus gak melaksanakan sama sekali. Itu hakikatnya pamer. Jadi pamer itu bukan wah serban, ngalor ngidul juban. Malu aku serban koyo nganti kira ustad engko malah aku serban malah dipanggil ustad, repot. Lah kita malu menggunakan serban terus kita nggak pakai serban sama sekali, atau mungkin contoh kita kasih masuk uang di kotak amal, malu dilihat orang, nanti dikira pamer lah apalah. Tetapi dia malah nggak kasih, gara-gara malu itu nggak kasih masuk di kotak amal sama sekali. Lah itulah justru yang nyata-nyata riya itu seperti itu. Nyata-nyata pamer, hanya dia karena malu sesama manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk tasbih itu nanti, tapi syaratnya harus yang kayu, akan menolong kita ketika nanti di padang mahsyar tidak ada naungan sama sekali. Dan tasbih itu yang terbuat dari kayu, tapi jangan terbuat dari atom. Atomnya meleleh. Kayu itu nanti akan menjadi naungan di padang mahsyar. Nah itu. Jadi wal wuqufu ala makanin thahirin, salat itu harus syarat sahnya sebelum melakukan itu sah, tempatnya suci. Makanya menurut Mau'idah Hasanah Haji Anwar Zaid, antara marbot masjid dengan imam itu pahalanya lebih besar marbot masjid.
Kok bisa Pak? Ya karena marbot masjid itu dia menjaga kebersihan masjid. Nah imam kan tekone anggar sholat, bar mulai turu ngopi, serata mikirno kesucian masjid. Jadi pahalanya itu lebih besar marbot daripada imam masjid. Ditambah lagi sering adzan undang-undang wong, orang itu pada datang, pahalanya luar biasa. Imamnya apa gitu bahas gitu besok. Ada teka sholat terus mulai turu, larang ngopi. Apa lebih besar pahalanya seorang James Bond, penjaga masjid dan kebun. Itu termasuk nanti di padang mahsyar ialah yang tidak akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, orang yang suka adzan di masjid. Itu nanti lehernya itu akan menjadi panjang, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam keterangan fi yaumil mahsyar itu nanti orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri dikarenakan ketakutan mau menghadap Allah, menghadap hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah satu yang diberi keselamatan ialah orang yang suka azan di masjid. Resik-resik masjid, ije azan, surga tok. Amin ya robbal alamin. Ya termasuk sing jamaah juga. Pahalanya sangat luar biasa. Selanjutnya wal ilmu bidukhulil waktu. Syarat sahnya sebelum melakukan sholat ialah mengetahui sudah masuk waktu sholat. Yang pernah kami sampaikan, tidak sah ketika kita sholat sebelum sholat fardu, sebelum masuk waktunya. Seumpama asar ini 2:30 sekarang, sholat asar jam 2:15, ya enggak sah sholat asarnya. Subuh jam 4:15, berhubung ini mau nonton PON, mau menghadiri presiden datang, sholat subuhnya jam 4 pas, padahal subuhnya jam 4:15, maka tidak sah sholatnya. Harus tahu masuk waktu sholat. Yang kemarin saya contohkan jam matahari pakai tiang. Nah itu, kalau sebelum masuk waktu sholat maka nggak sah sholatnya. Sebagaimana ayat Allah dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat atas orang mukmin itu sudah ditetapkan waktunya. Jadi mulai dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh itu sudah ada waktunya masing-masing. Dan ketika kita mau melaksanakan sholat harus sudah masuk waktunya. Kecuali sholat jamak qashar, itu sudah beda lagi nanti pembahasannya. Sholat asar di waktu sholat zuhur itu nanti jamak qashar jadinya. Kita bahas tentang syarat sahnya sebelum melakukan sholat. Selanjutnya wastiqbal kiblati, dan menghadap kiblat. Jadi ketika kita sholat harus menghadap kiblat. Yang perlu diketahui, kiblat itu bukan barat. Kiblat itu ya Ka'bah. Berhubung kita ini di Indonesia, posisinya itu di sebelah
timur dari kota Mekah, maka menghadapnya ke kiblat. Kalau kita di daerah Madinah atau mungkin di daerah Mesir sana tidak menghadap kiblat, bisa jadi menghadap ke selatan. Jadi perlu difahami bahwasanya kiblat itu bukan barat, tergantung kita tinggal di mana. Itu. Karena posisi kita di Indonesia di sebelah timur dari Ka'bah, maka kita menghadap ke barat. Terus kalau seumpama di hutan, Pak, nggak tahu selatan, barat, timur, utara, sudah ya keyakinan Anda di mana? Mau lihat matahari juga pas mendung, sudah keyakinan kita di mana? Ya, kita menghadap, sholat menghadap apa yang kita yakini. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Wa yajuzu dan boleh tarkul kiblati, yaitu meninggalkan arah kiblat, sholat meninggalkan arah kiblat, fi halataini, dalam dua perkara atau dalam dua keadaan. Yang pertama ialah fi syiddatil khaufi, yaitu dalam keadaan darurat, emergency, dalam keadaan terjepit, mungkin ketika perang. Boleh kita tidak menghadap, sholat sambil perang tidak menghadap kiblat. Seumpama musuh itu dari timur, kita sholatnya menghadap timur. Ketika nanti ada musuh, waktu takbiratul ihram, terus kita tahiyat awal kok ada musuh, ambil senjata tembak, lah boleh. Kita tidak menghadap ke kiblat. Tapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan biasa-biasa baik, di ladang, sholat menghadap ke utara, selatan, timur, ya bintu, sholat kok tidak menghadap kiblat. Yang terakhir ialah wafin nafilati fis safari ala rahilati. Boleh tidak menghadap kiblat ketika melaksanakan sholat sunnah safar di atas kendaraan. Kayak contoh, Pak Wandi mau menghadiri PON, berhubung Pak Wandi ini rajin, mau pergi itu sholat sunnah dulu, Allahu Akbar, lewat Arsa 7. Jadi dalam mobil sambil mantap-mantap Allahu Akbar, Sami Allah liman, tapi menghadapnya timur, enggak apa-apa, boleh. Tapi sholat sunnah safar, tidak sholat duhur. Sholat duhur Allahu Akbar, oh ya nggak masuk bos. Kalau bahasa Gus Miftah itu apa? Si pitung bawa golok, nggak nyambung bro. Nah itu sholat sunnah. Atau tadi sholat dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang. Ini kalau nggak perang ya nggak boleh sholat selain menghadap kiblat. Kecuali tadi ini sholat sunnah safar, dia di atas kendaraan, boleh tidak menghadap kiblat. Demikian, itu tadi adalah syarat sahnya sebelum kita melakukan sholat. Itu ada 5. Yang pertama adalah suci anggota tubuhnya dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis. Selanjutnya menutup aurat dengan pakaian yang suci. Selanjutnya terus berdiri di tempat yang suci. Terus mengetahui waktu masuk sholat atau masuk waktu sholat, ketika mau sholat harus tahu. Kemudian menghadap ke kiblat, dan boleh tidak menghadap kiblat
dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan perang atau emergensi atau terjepit, dan boleh sholat tidak menghadap kiblat, yaitu sholat sunnah safar yang dikerjakan di atas kendaraan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Insya Allah besok membahas tentang rukun-rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin sallallahu subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasal haqqa bil haqq alladhi la siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan tayyiban. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa azwajatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan hajatan akhra illa qadayta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.